penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang hadir, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan memohon kesediaannya untuk berdiri di tempat sekaligus memperkenalkan diri. Sebelumnya, mari kita dengarkan warta jemaat untuk mengetahui kegiatan jemaat dalam satu minggu ini. Selamat hari Minggu, majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian online hari ini, dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi, silakan menghubungi majelis atau pendeta. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di antara tanggal 13 sampai 19 September 2021. Dan bagi mereka yang belum tertulis namanya di lembar warta jemaat dapat menghubungi majelis. Dalam warta jemaat kita ada 8 orang yang tertulis namanya. Penekanan di momo majelis. Rapat koordinasi Majelis Runggun dengan pengurus kategorial KKR Permata Moria Mambre Saitun, pengurus PJJ Sektor Filipi Galati Korinti, dan pengurus Perminggun GBKP Solo dilaksanakan pada hari Minggu 19 September 2021 atau pada hari ini pukul 14 WIB sampai dengan 16 WIB secara Zoom meeting. Diharapkan kehadiran dan partisipasi serta mempersiapkan bahan laporan, evaluasi, dan rencana kerja 3 bulan ke depan dimulai September hingga November 2021. Semua personil BPMR mengikuti rakor secara bersama-sama dari ruang konsistori gereja. Nomor kedua, pelantikan Ketua PJJ Sektor Filipi yang terpilih Mesatia Indria Burusinuraya atau menggantikan ketua lama yang sudah pindah ke GBKP Medan Tuntungan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 26 September 2021. Dan persikapan pelantikan calon Ketua PJJ Sektor Filipi pada hari Sabtu 25 September 2021 mulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Kebaktian Minggu tatap muka di gereja secara terbatas bagi anggota Permata sebanyak 10 orang dilakukan mulai hari ini, Minggu 19 September 2021. Permata yang mengikuti kebaktian tatap muka di gereja adalah yang sudah mendapatkan vaksin minimal 1 kali dan dibuktikan dengan surat sertifikasi vaksin dan mendaftar sebelumnya kepada pengurus Permata. Pengurus Permata secara berkala diminta membuat jadwal daftar Permata yang mengikuti kebaktian tatap muka di gereja. Momo Diakonia, berita duka cita telah meninggal dunia ayahanda dari Alan Karoskali di Kampung Tanjung Barus pada tanggal 15 September 2021. Majelis dan anggota Jemaat GBKP Jogja menyatakan turut berduka cita. Dua berita sakit Nini Bulang Kaila Surbakti pada tanggal 14 September 2021, opnam di Rumah Sakit Panti Rapih di ruang Elizabeth 407 dan saat ini telah sehat dan kembali ke rumah. Kita doakan agar Nini Bulang Kaila Surbakti semakin sehat dan pulih kembali. Sudah dilakukan kunjungan kepada keluarga R Sinuraya atas kelahiran anak pertama dengan nama Hasil Sinuraya. Momo PA Moria Gabungan
akan diselenggarakan PA Gabungan Moria, Runggun Yogyakarta, dan Runggun Semarang. PA akan dilakukan melalui Zoom meeting pada hari Jumat 24 September 2021 pada pukul 19 WIB dan diharapkan kehadiran semua Moria dalam PA Moria Gabungan ini. Selanjutnya dalam rangka Pasu-Pasu Anak Tarehia Brutarigan dan Bob Ginting serta Deta Singarembun dan Feby Brutarigan, Moria Runggun Yogyakarta akan mempersembahkan video dengan lagu Tumbuk Tinepana, Kor Moria SGBKP, dan Dame Jabundu. Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan persiapan-persiapan dengan jadwal sebagai berikut. 1. Latihan di tempat masing-masing sesuai dengan panduan vokal yang sudah disediakan. 2. Latihan secara luring hari Minggu tanggal 19 September dan Kamis hari Minggu tanggal 19 September 2021 atau pada hari ini pukul 11 WIB sampai dengan 13 WIB. Kamis 23 September 2021 mulai pukul 17 WIB sampai 19 WIB. Tempat di GBKP Runggun Yogyakarta. Dan pengambilan video akan dilakukan pada hari Sabtu 25 September 2021 waktu mulai pukul 16 WIB, waktu mulai pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan partisipasi Moria dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Momo dari Permata, dalam rangka HUT Permata yang ke-73 telah dilaksanakan perayaan bertepatan dengan PP Permata Klasis Bekasi Denpasar 2021. Dilakukan kunjungan ke YPC Alfa Omega Kabanjahe, Jumalingga, dan menyampaikan bingkisan berupa makanan dan uang sebanyak Rp1 juta. Sudah terlaksana kegiatan perpulungan Permata atau PP se-Jawa Bali Klasis Bekasi Denpasar dengan tuan rumah Permata GBKP Runggun Yogyakarta pada tanggal 11 September 2021. Laporan kebaktian tatap muka online, begitu juga dengan laporan dan kegiatan PJJ sektor, serta kegiatan-kegiatan PA dapat kita baca di dalam lembar Momo kita yang sudah dibagikan melalui grup WA masing-masing PJJ ataupun kategorial. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita memasuki kebaktian. Minggu ini kita memasuki kebaktian Minggu Serayan. Hari Minggu ini akan mengantar kita untuk merasakan kembali panggilan yang telah diberikan Allah kepada kita. Seringkali pertanyaan muncul dalam diri kita, siapakah sesungguhnya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya? Kita berharap agar melalui kebaktian kita minggu ini bisa membuat kita lebih mengerti apa makna panggilan kepada serayan Tuhan. Bukan hanya itu, kita semua bisa diharapkan lebih memahami bahwa panggilan itu juga buat kita seluruh jemaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap kepadanya. Saudara-saudara yang hadir di dalam ruangan gereja ini kami minta untuk berdiri. Kita mulai kebaktian kita ini, kita memuji Tuhan dari KJ nomor 355 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera
Allah Bapa yang telah memilih hamba-Nya, dalam nama Yesus Kristus yang memampukan kita untuk memberitakan kabar baik, dan dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus adalah kiranya beserta kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Ester 4 ayat 16a. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memuji Dia dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 bagian yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pengakuan diri siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dalam menetapkan seorang serayan. Dia memanggil engkau agar melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, Allah memampukan serayannya untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana selama ini yang engkau lakukan? Kami mengaku ya Tuhan, kami kurang berserah kepadamu di dalam doa kami. Seringkali kami tidak mampu menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga jemaat Tuhan pun lemah dalam iman percayanya, karena pelayanan kami yang kurang. Ya Tuhan, Allah kami mengaku selama ini kami menyadari kurang mendukung serayan-Mu dengan mematuhi petunjuk-Nya. Kami mengaku mengeraskan hati kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 bagian pertama dan keempat.
jemaat kami undang untuk berdiri. Janji Allah yang baru kepada semua serayannya berikut seluruh jemaat. Saudara-saudari, setelah kita mengaku ketidakmampuan kita di hadapan Allah, Dia berkata kepada kita, "Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.'" Yesaya 6 ayat 6-7. Bersukacitalah senantiasa, karena Allah tetap mengasihi dengan menggenapi janjinya. Untuk itu, mari kita tetap bersukacita dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bagian yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami bersama-sama umat-Mu, Gereja Batak Karo Protestan, menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, mampukan kami agar kami dapat menerima firman itu, menjadikan firman itu sebagai dasar kehidupan, sehingga apa yang boleh kami lalui dalam kehidupan ini hanyalah seturut dengan firman-Mu, serta nama-Mu lah yang dimuliakan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11, judul dalam perikop kita adalah ucapan syukur. Demikian firman-Nya. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini boleh mengikuti ibadah secara online di Gereja Batak Karo Protestan. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripadanya dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sedikit memperkenalkan diri karena memang saya baru pertama kali melayani di GBKP. Itu pun juga sebenarnya pada minggu ini yang bertugas adalah Bapak Pendeta Bambang Sumbodo. Tapi karena beliau sedang ada di Sumba, sehingga kemudian meminta saya untuk menggantikan beliau melayani di GBKP pada saat ini. Saya Hindra Kurniawan, lulusan dari Satya Wacana Salatiga, pada saat ini menjadi pendeta jemaat di Gereja Kristen Jawa Mergangsan, tepatnya di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Nah, kurang lebih sedikit saja perkenalan saya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa japri saya melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, mungkin nanti bisa disampaikan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya pernah membaca sebuah buku yang menurut saya menarik untuk kemudian saya baca lebih dalam lagi. Judul dalam buku itu adalah Kehancuran Iman Kristen. Nah, ketika kemudian saya melihat baca buku itu, judul buku itu kemudian membuat saya, apa ya isinya? Kenapa kemudian buku itu dituliskan Kehancuran Iman Kristen? Apakah memang pada nantinya iman Kristen akan hancur? Nah, setelah saya baca, rupanya ada sebuah dialog yang terjadi di komunitas setan. Mungkin kalau dalam bahasa Batak Karo, setan itu disebut dengan apa, Bu? Begu, Bu. Oh, begu ya. Ya kalau di Jawa ya demit lah. Nah, rupanya ada komunitas setan yang pada saat itu sedang membangun sebuah rapat. Nah, ini sing rapat tidak hanya majelis gerejanya saja, tetapi setannya juga ikut rapat ini. Nah, setan itu kemudian bertanya kepada para anggotanya rapat, "Hei, setan-setan, bagaimana caranya agar iman Kristen itu bisa hancur?" Pimpinan setan mengatakan hal itu. Nah, kemudian dari pertanyaan pimpinan setan menuai berbagai macam tanggapan dan reaksi. Ada setan yang badannya gede, hitam, gondrong ya kayak aku. Kalau di Jawa itu namanya genderuwo. Tinggi, besar, hitam, gondrong. Nah, ya mirip-mirip lah dengan saya. Dia mengatakan, bagaimana kalau kita hancurkan saja gerejanya? Biar orang-orang Kristen ini tidak bisa beribadah, kemudian dari situ iman Kristen akan hancur. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh setan genderuwo yang badannya besar tadi juga menuai tanggapan. Oh jangan. Kalau kita hancurkan gerejanya, mereka akan bangun gerejanya yang lebih besar, lebih megah. Ini gereja baru, tapi bukan karena setan gereja ini dihancurkan, toh? Iya. Akhirnya kemudian pandangan itu ditolak. Nah, kemudian ada setan yang kedua. Dia seringkali biasanya kalau di Jawa itu tertawa cekikian, kikik gitu. Biasanya di atas pohon. Namanya kuntilanak. Ada yang sudah tahu? Ya kalau belum, semoga janganlah. Nah, setan kuntilanak juga mengatakan pendapatnya, kalau gitu bagaimana kalau kita bunuh saja orang Kristen? Kemudian dari situ juga menuai tanggapan dari setan lain. Oh jangan, kalau kita bunuh orang Kristen, ada peribahasa yang mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Sehingga jumlah mereka malah justru akan semakin banyak. Jadi tidak usah dibunuh. Kemudian mereka bingung, kira-kira apa ya yang kemudian bisa dilakukan untuk menghancurkan iman Kristen. Hingga suatu ketika ada setan kecil, kepalanya botak. Kalau di Batak mungkin begu botak nje. Mungkin. Namanya kalau di Jawa tuyul. Tuyul kemudian angkat bicara. Tetapi sebelum ia bicara, sudah diprotes dulu sama setan-setan yang lain. Kamu ini anak kecil ikut-ikutan rapat, ngapain juga kamu berpendapat dan sebagainya. Untungnya pimpinan setan itu bijaksana. Oh enggak apa-apa karena ini rapat. Jadi siapapun boleh mengungkapkan pendapatnya. Akhirnya kemudian setan tuyul mengatakan begini. Bagaimana kalau orang Kristen saat mereka mendengarkan khotbah, kita ganggu saja, biar mereka tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Atau kita tiup saja telinganya, agar mereka merasa mengantuk,
Sehingga mereka tertidur dan di situ mereka tidak mendapatkan siraman rohani. Lama-kelamaan iman Kristen itu akan hancur. Nah, dari situ kemudian mereka sepakat menggunakan pendapat dari setan kecil tuyul tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kita sekarang membangun ibadah online, ataupun ada beberapa juga jemaat yang ikut ibadah secara offline di gereja. Hati-hati. Jikalau kemudian nanti panjenengan merasa mengantuk, atau yang online kok merasa tidak fokus mendengarkan khotbahnya Pak Hendra, berarti di situ ada setan tuyul yang sedang mengganggu panjenengan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini temanya adalah jemaat mendoakan pelayan Tuhan. Kita fokus pada kata mendoakan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau berbicara mengenai doa, apa sih definisinya? Apa? Mungkin dari song leader bisa sedikit menyampaikan doa menurut panjenengan itu apa sih? Gitu. Apa? Berbicara pada Tuhan, dialog, membangun komunikasi pada Tuhan. Ketika saya tanya jemaat yang lain, pastinya juga mempunyai perspektifnya, pemahamannya masing-masing tentang doa. Kalau tadi dari song leader mengatakan berbicara pada Tuhan, tetapi saya yakin juga Bapak Ibu yang ikut ibadah online, dia akan mengatakan doa itu merupakan bentuk hubungan antara saya dengan Tuhan. Ada juga yang mungkin mengatakan doa itu merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Jadi seseorang Kristen ya itu harusnya berdoa agar tetap bisa bernafas. Oke. Pandangan itu memang benar secara teologis. Kalau kita mau melihat secara psikologis, doa itu merupakan ungkapan isi hati seseorang. Kenapa kemudian psikologis mengatakan hal itu? Karena memang pada dasarnya ketika seseorang berdoa, itu adalah ungkapan batinnya yang muncul, yang diutarakan kepada Tuhan. Misalkan, ketika saya bersuka cita karena mendapatkan hadiah, tentunya saya akan mengungkapkan hal itu kepada Tuhan dengan berdoa, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberkati kehidupan saya, sehingga saya pada saat ini boleh merasakan berkat sukacita dari-Mu. Itu ungkapan hati saya. Ataupun kalau kemudian saya sedang sedih, diputus pacarnya, saya mungkin akan mengatakan, ya Tuhan, kenapa sih kehidupan saya begitu berat? Saat ini saya masih sangat mencintai pasangan saya. Kenapa dia memutus pas lagi sayang-sayangnya? Apa salah saya Tuhan? Mungkin seperti itu. Atau mungkin ketika seseorang sedang sakit, pasti ungkapan hati seseorang, ya Tuhan berilah berkat-Mu agar saya bisa sehat, bisa pulih seperti sedia kala, bisa melakukan aktivitas seperti hari-hari yang kemarin dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat dalam perspektif psikologis, doa itu merupakan ungkapan hati seseorang. Tujuannya adalah agar seseorang itu dapat seimbang secara psikologis. Ketika ia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, kepada orang lain, di situ akan terjadi keseimbangan psikologis dan membuat dirinya bisa lebih damai, lebih tentram. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa sering kita
mendoakan orang lain. Karena temanya adalah jemaat mendoakan pelayan Tuhan. Itu berarti pertanyaannya adalah seberapa sering sih kita mendoakan pelayan Tuhan? Seberapa sering sih kita mendoakan pendetanya? Seberapa sering sih kita mendoakan majelisnya? Seberapa sering sih kita mendoakan song leader, tim multimedia, organis, jemaat, dan yang lainnya? Kalau dibandingkan dengan doa pribadi kita, jauh lebih sering mana? Saya yakin kita semua sepakat. Pasti jawabannya, ya lebih sering doa pribadi dong Pak. Doa makan saja, Tuhan berkati makanan ini kiranya dapat menjadikan kekuatan dalam tubuh saya. Dalam contoh-contoh doa yang tadi saya ungkapkan di awal, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati saya. Bahasanya kemudian menjadi saya, dan saya. Kalau bahasa yang dipakai itu adalah saya, itu berarti menunjuk kepada doa yang sifatnya pribadi, individu. Padahal kalau kemudian kita mau melihat dari konsep doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, judulnya saja sudah doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Artinya di situ kita dapat melihat sebenarnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak bersifat individu, tetapi bersifat sosial, bersifat mendoakan yang lain, atau bersifat peduli dengan yang lain. Kekristenan mengajarkan agar kita hidup peduli dengan orang lain. Kekristenan tidak mengajarkan untuk hidup kita menjadi individualis. Hukum kasih yang Tuhan ajarkan tujuannya pun juga untuk peduli terhadap sesama. Nah, apa kaitannya dengan bacaan kita pada saat ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat bacaan kita yang pertama dari kitab Ezra 8 ayat 21 sampai 23, di situ kita akan melihat bahwa sebenarnya perikop itu merupakan doa permohonan yang ditujukan kepada Allah agar Allah melindungi dan memberikan keselamatan bagi bangsa Israel yang hendak melakukan perjalanan dari sungai Ahawa menuju ke Yerusalem. Bukan hanya doa saja yang kemudian dinaikkan oleh bangsa Israel, tetapi doa itu kemudian diimbangi dengan tindakan puasa. Itulah yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel agar Tuhan Allah ini benar-benar menyertai perjalanan mereka. Sehingga kemudian mereka boleh tiba di Yerusalem dengan selamat. Kita dapat melihat bagaimana kemudian kitab Ezra itu juga jelas dijelaskan, bagaimana kemudian mereka sungguh meyakini bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan mereka. Oleh karena itulah mereka tidak meminta agar didampingi oleh tentara berkuda ataupun prajurit-prajurit. Karena mereka yakin bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa menyertai kehidupan mereka. Nah, yang kedua, kita dapat melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 18. Sebenarnya ini merupakan doa ungkapan syukur yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus pada saat itu. Tetapi bukan hanya doa ungkapan syukur saja, melainkan di dalam doa yang disampaikan
melalui suratnya untuk jemaat Korintus, Rasul Paulus mengungkapkan perasaan hatinya. Di dalam penderitaan, bahkan ia mengatakan beban kehidupan itu sangat berat ketika ia ada di Asia Kecil. Bahkan ia merasakan seperti dijatuhi hukuman mati. Itu melambangkan bagaimana kesesakan penderitaan Rasul Paulus pada saat itu sungguh luar biasa besar, sungguh luar biasa berat. Tetapi yang menarik adalah di tengah penderitaan yang ia rasakan, ia dapat melihat sisi positif di balik itu semua, hikmah di balik itu semua. Karena di dalam kondisi berat seperti itu, ia meyakini bahwa jemaatnya Korintus itu juga turut mendoakan dirinya. Sehingga Rasul Paulus mendapatkan kekuatan atas doa-doa yang dinaikkan jemaat Korintus kepada dirinya. Dari sini kita dapat belajar pentingnya doa. Mendoakan orang lain itu sungguh besar manfaatnya, sungguh besar khasiatnya. Mungkin kita menganggap bahwa saya mohon maaf ya, saya hanya bisa mendoakan saja. Tetapi sebenarnya doa itu punya nilai yang sangat besar. Doa itu mempunyai power yang begitu kuat. Jangan kemudian berkecil hati kalau kita hanya bisa mendoakan yang lain. Karena ketika kita boleh mendoakan yang lain, maka yang lain yang kita doakan itu akan sungguh bersukacita, merasa kehidupannya diperhatikan, merasa mendapatkan dukungan sosial, support. Sehingga hal itu dapat memicu semangat seseorang untuk menjalankan kehidupannya. Kalau dalam bahasa psikologis yaitu reinforcement, penguat. Doa itu merupakan reinforcement, penguat yang kemudian diberikan kepada orang lain agar orang lain itu bersemangat. Tujuannya adalah mengubah perilaku. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan kemudian kita berkecil hati jikalau kemudian kita sakit, kita tidak bisa melakukan apapun. Oh, jangan. Kita masih bisa kok mendoakan yang lain. Mendoakan agar pendetanya diberikan kesehatan supaya bisa tetap melayani. Mendoakan para song leader agar dijauhkan dari COVID sehingga bisa tetap memuji Tuhan. Mendoakan tim multimedia agar keberlangsungan ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika itu bisa kita lakukan, maka persekutuan gereja yang ada di sini, Batak Karu, itu akan semakin kuat. Sehingga kita akan memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa doa itu besar kuasanya. Dengan berdoa, kita boleh berempati kepada yang lain. Dengan berdoa, kita juga dapat mendorong orang lain untuk melakukan karya Tuhan. Pertanyaannya adalah kembali lagi kepada pertanyaan yang awal. Seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jikalau kemudian kita belum dapat mendoakan yang lain, mari saya mengundang Bapak Ibu, saya mengajak saudara sekalian, mulai saat ini, jangan berdoa secara individu, tetapi doakanlah yang lain, agar semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Sumber Keselamatan, memampukan kita untuk menjadi pendoa bagi yang lain. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa Surgawi, saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Engkau mengingatkan kembali kepada kami melalui firman-Mu, di mana firman-Mu menjadi bahan refleksi untuk kami tentang doa. Kami menyadari bersama Tuhan bahwa seringkali doa yang kami naikkan itu hanyalah sebatas keinginan pribadi kami. Doa yang bersifat individual, doa yang sering kami naikkan hanya untuk kepentingan pribadi kami. Tetapi saat ini Engkau mengingatkan agar kami Tuhan pakai juga untuk mendoakan saudara-saudara kami. Karena doa besar kuasanya. Dengan mendoakan saudara-saudara kami, maka di situ akan mempererat hubungan kami. Dengan mendoakan saudara-saudara kami, kami dapat menumbuhkan rasa empati. Dengan mendoakan saudara-saudara kami, hal itu akan menumbuhkan rasa kepedulian kami untuk mengasihi sesama. Dan oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami Tuhan pakai untuk menjadi pendoa bagi saudara-saudari kami. Ya Allah, Bapa Surgawi, inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Marilah kita memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita. Oleh karena itu, firman Allah yang menjadi dasar untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 15 yang demikian firman-Nya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu. Yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Itulah dasar firman Tuhan untuk kita mengumpulkan persembahan. Dan marilah persembahan yang akan kita kumpulkan bersama, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 320, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pada Tuhanku
Marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Biarlah melalui persembahan yang kami kumpulkan, itu menunjukkan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan pakai untuk kehidupan kami. Oleh karena itu, sucikan dan pakailah persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat. Terlebih khusus pada saat ini kami juga berdoa untuk Gereja Batak Karo Protestan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah Engkau boleh memakai GBKP sebagai sarana untuk menyatakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang dilakukan, dan biarlah itu dapat menjadikan iman kami semakin terpelihara di dalam mengikut Kristus. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Gereja Batak Karo Protestan. Tuhan kiranya pakai jemaat-Mu yang ada di sini untuk mendatangkan kesukacitaan, sehingga melalui setiap apapun yang dilakukan, kuasa Tuhan dinyatakan dan kami boleh bersukacita di dalamnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Grace, majelis, song leader, organis, tim multimedia, serta para pelayan yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih setia Tuhan memampukan para pelayan-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan di GBKP, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga kehendak-Mu dinyatakan bagi para pelayan-Mu di Gereja Batak Karo Protestan ini. Ya Allah Bapa Surgawi, tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang ada di dalam kondisi sakit, lemah fisik karena usia lanjut, ataupun memasuki pemulihan kesehatan, ataupun juga bagi saudara kami yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan kiranya memberkati, biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu dinyatakan melalui obat-obatan, perawatan medis, ataupun yang lainnya, sehingga saudara kami dapat menghayati bahwa di dalam kondisi sakit, kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya. Tuhan hadir untuk menyertai dan memberikan kekuatan. Berkati juga para keluarganya yang dengan sepenuh hati menjaga, melawat, biarlah Tuhan mampukan keluarga dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami yang ada di dalam kondisi sakit. Tak lupa saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami, baik kami yang sedang ada di dalam studi, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, ataupun pergumulan kami dalam mencari pekerjaan, serta mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati setiap pergumulan yang kami hadapi, dan biarlah pergumulan itu dapat menjadikan kami belajar untuk melihat hikmat Tuhan di balik setiap pergumulan. Karena kami meyakini bersama bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kami boleh berharap kepadamu, menyandarkan iman kami di dalam-Mu, maka kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan kami untuk dapat melewati setiap pergumulan itu dengan baik. Oleh karena itu ya Allah, kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kehendak-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia,
Tuhan kiranya memberkati bangsa ini, dan biarlah melalui bangsa ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Program-program yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa Indonesia, terlebih khusus dalam menanggulangi COVID-19, biarlah itu semua juga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati para tenaga medis, tim SAR, sehingga semuanya dapat bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia semakin bertumbuh dan mempunyai tekad yang kuat untuk Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, berkati para pemimpin bangsa, berkati setiap kami yang terlibat aktif di dalam kepemerintahan bangsa Indonesia, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami pun juga hendak berdoa secara pribadi. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghaturkan doa pribadi kami, dan kiranya Tuhan mendengarkan seruan doa pribadi kami ini. Inilah doa seruan pribadi kami, ya Allah. Segala doa permohonan, ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa ini, biarlah kehendak-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu, doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita masuk di dalam tekad menjadi serayaan Tuhan. Allah telah memilih dan memanggil engkau menjadi serayaannya. Apa tekadmu? Kami bertekad dalam panggilan-Mu yang sudah memilih kami menjadi serayaan-Mu. Kami akan sepenuh hati menjalankan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Allah sudah memberikan kuasa kepadamu untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Apa tekadmu? Kami berjanji Tuhan untuk mengerjakan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh, karena kami telah menerima kuasa dari Engkau untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Sebagai jemaat yang baik, apa tekad saudara untuk mendukung serayaan Tuhan dalam mengerjakan panggilan Allah? Kami berjanji ya Tuhan untuk tetap mendukung pelayanan semua serayaan-Mu, agar mereka sanggup dan mampu menjalankan pekerjaan Tuhan yang telah Kau berikan kepadanya guna kebaikan dan keteraturan kehidupan iman percaya kami. Untuk itu, tetap kamu patuh kepada Allah, sebab Dia berkata kepadamu, Aku Tuhan yang telah memanggil engkau untuk menjalankan rencanaku. Kubimbing engkau serta kulindungi. Melalui engkau, kubuat perjanjian dengan semua bangsa. Melalui engkau, kuberikan terang kepada bangsa-bangsa. Kita bersama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 375, baitnya yang pertama, kita pujikan 2 kali. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah engkau menjalani kehidupanmu, kuatkan dirimu dalam memberitakan kabar baik, sebab Aku adalah Allah yang telah memilih engkau melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah pada hari Minggu ini telah selesai. Untuk mengakhirinya, mari saudara yang di rumah ataupun di dalam ruangan gereja, kita mengakhiri ini dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang mengikuti secara online ataupun dalam ruangan gereja. Dan jangan lupa penekanan tadi, pada hari ini Mori akan melakukan kebaktian pada pukul 11 siang, latihan core, dan pada pukul 14 WIB, semua pengurus PJJ sektor ataupun kategorial akan mengikuti rakor pada pukul 14 siang. Sekali lagi, ini akhir kebaktian kita. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Arigato. Arigato.